Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Komunikasi Data. Pada materi yang ke-9, kita masih membahas mengenai data dan signal bagian 2. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas data dan sinyal yang bersifat analog ya. Jadi pada hari ini masih melanjutkan berkaitan dengan data dan sinyal analog. Nah, jadi panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang itu merupakan karakteristik lain dari sinyal yang merambat pada sebuah medium transmisi. Jadi panjang gelombang itu yang merambat ya melalui sebuah medium ataupun media transmisi. Nah, kemudian frekuensi sebuah sinyal tergantung pada mediumnya. Sedangkan panjang gelombang itu tergantung pada frekuensi dan mediumnya. Jadi panjang gelombang itu tergantung dari frekuensi ya dan mediumnya atau alat penghantarnya. Kemudian panjang gelombang adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari pola gelombang dan biasanya memiliki denotasi huruf Yunani yaitu lambda. Nah, jadi panjang gelombang itu jarak satuan yang berulang ya dari sebuah pola gelombang. Nah, dan biasanya simbolnya itu berupa simbol lambda ya, bisa kalian lihat simbolnya di sini. Oke, nah di sini adalah contoh dari panjang gelombang ya dalam satuan detik. Nah, di mana di sini panjang gelombang ini bisa kalian lihat ini adalah satu siklus ya. Nah, ini adalah satu siklus. Nah, dan ini adalah termasuk panjang gelombangnya adalah satu siklus. Panjang gelombang itu memiliki rumus ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mencari frekuensi biasanya N dibagi T. Nah, di mana N itu adalah banyak gelombang, T itu adalah waktu. Hitungannya per second. Kalau T besar ya, ini adalah periode. Nah, periode ini sama dengan T dibagi N. T itu adalah waktu dan N itu adalah banyak gelombang. Nah, itu untuk mencari periode. Nah, kalau untuk mencari V itu adalah dari sini ya, panjang gelombang ya. Jadi V itu adalah panjang gelombang yang rumusnya adalah lambda dikali F. Nah, F itu adalah frekuensi gitu ya. Nah, jadi V itu sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, kemudian kalau untuk mencari apa sih namanya, cepat rambat gelombang ya, itu sama dengan lambda per T ya. Nah, lambda per T gitu ya. Nah, jadi ini beberapa rumus ya. Ada V untuk mencari cepat rambat gelombang jika yang diketahui itu adalah lambda dan frekuensi. Nah, kalau untuk mencari cepat rambat gelombang yang kedua adalah jika yang diketahui itu adalah lambda dan T itu adalah periode. Nah, jadi tergantung dari keterangannya apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus ya. Contoh, suatu gelombang memiliki frekuensi sebesar 220 Hz dengan panjang gelombang 1,2 meter ya. Berapakah kecepatan rambat gelombang tersebut? Nah, untuk menjawabnya ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang pertama ini adalah frekuensinya. Nah, frekuensi itu 220. Jadi kita harus beri dulu keterangannya. Untuk F-nya itu adalah 220 Hz. Kemudian panjang gelombang, kalau ditanya, kalau ada penjelasan panjang gelombang itu adalah simbolnya lambda, yaitu 1,2 meter. Nah, kalau ingin mencari berapakah kecepatan, nah berarti rumusnya itu adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi, sama dengan 1,2 dikali 220, itu sama dengan 264 mili per second.
Jadi untuk panjang kecepatan rambatnya itu adalah 264 mili per second. Oke. Nah, sinyal digital ya. Jadi kita sudah masuk kepada pembahasan sinyal digital gitu ya. Nah, jadi sinyal digital ini merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1. Jadi urutan bilangan kombinasi 0 dan 1 ya. Nah, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau ya. Kemudian proses informasinya pun mudah, kemudian cepat dan akurat. Nah, itu untuk kelebihan dari sinyal digital ya, di mana khususnya dia ini adalah urutan untuk bilangannya itu adalah ada 0 dan 1. Nah, jadi sinyal digital ini juga disebut juga dengan sinyal diskrit ya, karena dia kombinasi bilangan 0 dan 1, maka disebut juga dengan sinyal diskrit. Nah, sinyal digital ini merupakan bentuk sampling atau percontohan ya dari sinyal analog. Jadi bentuknya juga hampir sama dengan sinyal analog ya. Cuman untuk bilangannya itu menggunakan kombinasi 0 dan 1 untuk datanya ya. Nah, oke. Oke, jadi di sini adalah sinyal digital ya. Di sini pencuplikan ataupun sampling itu merupakan proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Nah, di sini adalah contoh untuk sinyal analog ya. Nah, ini adalah pencuplikan atau sampling ketika kita ubah menjadi data digital. Nah, jadi seperti ini ya, di mana sinyal digital itu berupa data-data ya. Nah, oke, dan 0 sampai N ini adalah banyaknya waktu. Nah, ini adalah panjang gelombangnya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk sinyal digital ini bisa kelihatan ya perbedaan antara digital dan analog. Di sini gelombangnya itu mulus ya. Nah, gelombang untuk sinyal analog itu sangat mulus. Nah, kemudian untuk digital bentuknya seperti ini. Jadi dia kalau rendah itu diwakili oleh 0, kalau dia tinggi itu diwakili oleh 1. Jadi perbedaannya di sini adalah untuk digitnya itu sinyal rendah itu 0, kalau dia tinggi dia akan mewakili angka 1. Nah, jadi seperti ini perbedaan antara analog signal dan digital signal. Nah, jadi apa sih perbedaan dari sinyal analog dan sinyal digital? Sebenarnya banyak perbedaan ya. Yang pertama itu siaran analog menggunakan teknologi lama yang dirancang untuk suara. Oke, jadi pertama kali mungkin untuk analog ini memang digunakan untuk suara gitu ya. Sementara siaran digital sekarang ya tidak hanya suara tapi dia juga bisa untuk transmisi data-data yang lain. Misalnya data gambar, data teks atau data video gitu ya. Yang tidak bisa dilakukan oleh sinyal analog. Kemudian perbedaan sinyal analog dan digital yang kedua adalah ya, sinyal yang dipancarkan analog ini akan ditangkap oleh antena. Nah, jadi siaran digital ini menggunakan sinyal sistem siaran digital. Nah, jadi dia menangkapnya itu pakai antena. Kalau siaran digital itu menggunakan sinyal sistem siaran digital. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah siaran analog ini bergantung pada kedekatan perangkat televisi dengan menara pemancar. Nah, jadi semakin dekat maka juga hasil warna dari televisi itu juga semakin bagus gitu ya. Jadi tergantung kepada pemancarnya. Nah, kualitas gambar dan suara siaran analog akan semakin jernih jika perangkat semakin dekat dengan pemancar. Nah, sementara kalau sinyal digital ya, jadi perangkat televisi tidak perlu berada dekat ya dengan menara pemancar ya untuk mendapatkan gambar yang bersih dan suara yang jernih. Nah, kemudian untuk perbedaan yang keempat ya.
Tadi yang ketiga. Nah, untuk yang keempat ini dari segi teknis saran analog menggunakan pancaran dengan modulasi langsung pada pembawa frekuensi. Nah, kemudian kalau pada siaran digital, data akan dibuat dalam kode digital. Nah, jadi perbedaannya digital itu dalam kode digital. Kemudian barulah dipancarkan. Nah, kode digital itu berupa 0 dan 1 ya. Nah, itu adalah beberapa perbedaan antara sinyal analog dan juga sinyal digital. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, berkaitan masih sinyal digital, jadi sinyal digital itu adalah sifatnya deskriptif karena dia diwakili oleh angka 0 dan 1. Sinyal digital ini tidak memiliki amplitudo, ya, karena yang dimiliki amplitudo ini adalah untuk yang sinyal analog, di mana sinyal analog ini sifatnya kontinu sepanjang waktu. Nah, apabila bit-bit diinginkan untuk ditransmisikan melalui media komunikasi dalam bentuk sinyal digital, maka bit-bit tersebut harus ditransformasikan ke dalam bentuk gelombang listrik. Jadi, nah, pada saat ditransmisikan ya melalui media komunikasi, ya media komunikasi itu kan banyak sekali ya, misalnya ada HP gitu ya. Nah, jadi itu dipancarkan dalam bentuk sinyal digitalnya itu berupa bit-bit ya, yang nanti akan ditransformasikan, yang akan diubah ke dalam bentuk gelombang listrik. Nah. Oke, misalnya ya, bit yang satu ini diwakili oleh tegangan listrik plus 1 volt dan bit 0 ini diwakili oleh tegangan listrik minus 1 volt. Nah, artinya kalau misalnya plus 1 volt ini kan berarti ada tegangan ya. Nah, itu ibaratnya nilainya itu adalah 1. Nah, kalau misalnya minus 1 volt berarti kan tidak memiliki tegangannya rendah. Nah, itu diwakili oleh bit 0. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk representasi dari sinyal listrik semacam ini merupakan bentuk transformasi paling sederhana, di mana satu level tegangan sinyal listrik mewakili satu bit data digital. Jadi satu level itu sama juga dengan mewakili satu bit data digital ya. Nah, di sini adalah representasi dari tegangan, di mana jika tegangan 1 volt ini itu mewakili di sini adalah bit satunya ada 2 ya, jadi ada 2 bit. Nah, kalau misalnya untuk levelnya itu mulai dari 1 volt, ada 0,5 volt, ada minus 0,5 volt, ada yang 1 volt gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang tegangannya mulai dari 1 volt itu bisa 2 bit yang dibawa gitu ya. Nah, kemudian kalau dia ketika turun ya di 0,5 volt dia membawa 0,1 volt gitu ya. Nah, jadi tergantung bentuknya gitu ya. Nah, ada yang 00 gitu ya. Ada yang 01 gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk dari sinyal digital. Nah, representasinya untuk yang tegangan. Nah, jadi satu level tegangan merupakan representasi dari 2 bit. Nah, yang tadi itu ya. Jadi representasinya adalah 2 bit. Nah, di satunya ada 2 ya. Ini adalah 2 bitnya. Oke. Nah, maka secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 4 level tegangan. Nah, di mana tegangan plus 1 volt itu mewakili bit 11, tegangan plus 0,5 itu mewakili bit 10, jadi tegangan minus 0,5 volt itu mewakili bit 01, dan tegangan minus 1 volt itu mewakili bit 00. Jadi masing-masing tegangan itu, level-level tegangan itu mewakili masing-masing bit gitu ya. Nah, kalau dia levelnya 1, maka itu mewakili 2 bit data. Yang mewakili 1 ya. Nah, kalau dia minus 1 berarti mewakili datanya adalah 00 bitnya ya. Nah.
Oke. Nah, ini adalah slide terakhir ya. Jadi untuk pembahasan sinyal digital, jadi hampir semua sinyal digital itu bersifat periodik. Nah, jadi hampir semua sinyal digital itu bersifat periodik. Karena itu sinyal digital tidak memiliki properti periode dan frekuensi sebenarnya halnya pada sinyal analog periodik. Satuan ukur yang secara umum digunakan adalah bit rate ya. Jadi bit rate itu didefinisikan sebagai jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik yang dinyatakan dengan satuan bit per second atau BPS. Nah, jadi satuan ukur yang digunakan untuk sinyal digital adalah bit rate gitu ya. Jadi bit rate itu adalah sebagai jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik. Jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik yang istilahnya di sini adalah bit per second atau BPS. Nah, demikian video untuk materi data dan sinyal part yang kedua ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.